Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek ingkang insyaallah dirahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu amalan yang kita lazimi, yang insya Allah ini menjadi salah satu amalan yang ketika kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi amalan yang kelak akan kita persaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk kesungguhan kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan menuju tempat di mana di tempat itu disampaikan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Jadi mendatangi tempat yang di tempat itu disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, disampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka itu sebagai pembuktian bahwa kita memang orang-orang yang berharap untuk bisa masuk ke dalam surga. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita dengan nikmat sehat, nikmat sempat di luar sana, ya, saudara-saudara kita mungkin sebagian sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Ya, kita minta doanya semoga Pak Rantiman, ya, salah satu jamaah Masjid Ar-Rahim, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memohon doa dari jamaah sekalian, semoga jamaah Masjid Ar-Rahim senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, Allah segera mengangkat penyakitnya, mengembalikan kondisinya sebagaimana semula dan bisa beribadah sebagaimana sebelum ia sakit, ya, bahkan lebih baik lagi. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta syafi la syifaan illa syifa'u syifaan la yughadirus saqama. Ya Allah, Rabb yang menciptakan manusia, Engkau adalah Zat yang maha penyembuh, maka sembuhkanlah saudara-saudara kami, kembalikanlah kesehatan mereka sebagaimana semula, dan kuatkanlah kami dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini sebenarnya jadwalnya Pak Tulus, ya, tapi beliau tadi malam saya dikabari oleh Pak Toha, ya, yang menghubungkan ke para pembicara, Mas Tulus sakit, ya, kemudian tukeran sama Mas Haris, ternyata Mas Haris juga hari ini nggak bisa hadir, ya, maka saya memberanikan diri kembali untuk bisa di tempat ini, ya, jajal kursi anyar, karena setelah ada kursi ini saya belum pernah duduk di kursi baru, kursi ini Pak No. Mudah-mudahan kita saling berbagi saja, ya, saling berbagi, saling mengingatkan satu sama lain, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas kitab 50 prinsip pokok ajaran Al-Qur'an.
atau yang kalau dalam edisi Arabnya judulnya Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah Quran, yang pada malam hari ini saya akan menyampaikan surat Al-Hasr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Ya, ini satu prinsip pokok di dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Allah. Apa yang datang dari Rasulullah maka terimalah, ambil, gak usah protes. Wa ma nahakum anhu, dan kalau ada yang dilarang oleh Nabi tinggalkan, gak usah protes. Ya, wa ma nahakum anhu fantahu, maka tinggalkan. Sebelum kita masuk ke pembahasan kaidah ini, ya, pada hari ini kita berada di tanggal 12 Rabiul Awal, ya, yang artinya kita berada di hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Maka kemudian dikenal dengan Mauludan, ya, atau Maulid Nabi. Ya, indama wulida Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Hanya harinya beda. Ya. Nabi itu lahir pada hari Senin, tanggal 12, atau Syekh Sofiur Rahman Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum, beliau menuliskan ada perbedaan pendapat di kalangan para sejarawan tentang tanggal lahirnya Nabi. Ya, ada yang menyebut pada tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang menyebut tanggal 12 Rabiul Awal. Di dalam kitab Rahiqul Mahtum disebutkan bahwa sebenarnya yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat tentang kelahiran Nabi itu pada tanggal 9. Tetapi yang paling masyhur, yang paling terkenal di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ini wajar, ya. Perbedaan penanggalan kelahiran seseorang, ada perbedaan itu sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan, ya. Karena kok zaman Nabi, ya, bahkan mbah-mbah kita yang sudah lahirnya ke sini-sini, ya, itu tentang tanggal itu biasanya ditulisnya kalau mbah-mbah kita di belakang lemari. Terus nggih kadang di pangan rayap bar niku nggih lali. Pokoknya ingete lahirnya Rabiul Awal ngoten mawon misalnya, ya. Neng tanggal pase lupa, ya. Kalau Nabi itu memang ada penelitiannya. Ya, dari penelitian itu maka kemudian ada juga perbedaannya. Ya, ada yang menyebut tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang menyebut tanggal 12 Rabiul Awal. Sekali lagi, perbedaan ini bukan sesuatu yang dalam tanda kutip penting untuk kita perdebatkan, ya, tetapi ini sesuatu yang bersifat ilmiah saja, ya. Yang pasti semua ulama sepakat bahwa Nabi lahir pada hari Senin. Senin tanggal 9 atau tanggal 12, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Ya, semua sepakat tahunnya tahun gajah. Ya, tahun Masehinya kita nggak tahu, ya, tahun Hijriahnya juga kita nggak tahu, ya, tanggal berapa, apa tahun berapa pastinya, ya. Tetapi yang pasti Rasulullah lahir ketika ada seorang raja, ya, yang hendak menghancurkan Ka'bah, di mana pasukan itu membawa sebagian gajah-gajah sebagai tunggangan mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Sehingga pada tahun itu kemudian disebut dengan tahun gajah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pengetahuan awal saja atau mengingat-ingat kembali, ya, tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ya, pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin, tahun gajah, di Makkah, ya. Beliau lahir di Mekah, ya. Yang pada saat kelahirannya itu, ya, yang membidaninya, ya, yang membidani kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibu dari sahabat Abdurrahman bin Auf, ya. Namanya Asy-Syifa binti Amr. Jadi bidannya Nabi yang membantu kelahiran Nabi ketika ibunda Aminah, ya, mengandung dan kemudian melahirkan, dibantu oleh Asy-Syifa bin Amr. Asy-Syifa bin Amr ini adalah ibu dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam kondisi yatim. Ya, beliau tidak punya ayah atau ayahnya sudah meninggal saat
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di dalam kandungan. Ya, jadi Nabi lahir dalam kondisi tidak memiliki seorang ayah. Ya. Kemudian nanti dalam perjalanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini melalui beberapa fase. Ya. Fase ketika beliau kecil, beliau disusui di Bani Sa'ad, ya, oleh seorang wanita bernama Halimah As-Sa'diyah. Ya, jadi setelah lahir, kemudian adatnya orang Arab, anak-anak kecil yang menyusui itu disusukan kepada ibu susu di tempat yang jauh dari kota. Ya. Sehingga dengan jauh dari kota itu, adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbentuk. Orang-orang di kota itu biasanya adabnya sedikit lebih buruk dibandingkan orang-orang yang ada di desa. Ya, unggah-ungguhnya, kemudian toto kromone, ya, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, ya, kemudian bagaimana sopan santunnya, itu biasanya orang desa lebih baik daripada orang yang berada di kota. Ya. Maka kemudian pada saat beliau di dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah, ya, di situ beliau belajar banyak tentang adab. Meskipun memang, ya, secara basis, secara pokoknya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang orang yang sangat beradab, orang yang sangat berakhlak. Dan kemudian, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari Bani Hashim yang merupakan kabilah paling mulia, ya, nasabnya paling mulia di antara orang-orang Arab. Jadi nasabnya mulia, kemudian dibesarkan di desa, kemudian ketika lahir ayahandanya sudah meninggal. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam pengasuhan Halimah As-Sa'diyah, beliau ini belajar untuk menggembalakan kambing. Ya. Dan kata Nabi, semua Nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, mereka semua adalah penggembala kambing. Terus penggembala kambing itu menjadi apa jenenge, kebiasaan sunnahnya para nabi. Ya, terus ada beberapa sekolah hari ini itu yang ekstrakurikulernya memelihara kambing. Ya, karena dengan memelihara kambing itu tumbuh jiwa kepemimpinan dan tumbuh jiwa tanggung jawab. Nek lari kok diparingi nopo gadah ingon-ingon gitu ya, entah ayam, entah kambing, entah ikan misalnya, maka dia belajar bertanggung jawab mengurusi, ya, belajar bertanggung jawab agar hewan peliharaannya itu tidak mati dan tidak kelaparan. Maka dia akan berusaha untuk bertanggung jawab terhadap peliharaannya. Ya. Demikian juga para nabi. Ya. Pelatihan pertama para nabi dalam berdakwah, dalam memimpin umat, pelatihan pertamanya adalah sebagai seorang penggembala kambing. Ya. Jadi profesi penggembala kambing itu profesi sing mulia, ya, profesi yang luar biasa hebat. Ya. Dari situlah seseorang itu belajar memimpin, ya, bagaimana mengarahkan kambing itu ketika digembalakan, ya, kemudian ketika mereka pulang bagaimana supaya bisa pulang, bagaimana ketika diganggu oleh binatang buas, binatang itu bisa tetap aman, ya, itu semua berada di bawah kendali orang yang menggembala. Ya. Kalau dulu ketika menggembala kambing itu maka digembalakan, ya, memelihara kambing itu digembalakan di padang. Kemarin pada pertemuan yang lalu, ya, Ustaz Suhadi menceritakan tentang orang dahulu ketika punya kambing itu jumlahnya nggak cuma ratusan, ya, bahkan sampai ribuan, ditaruh di lembah, ya, kemudian lembahnya itu isinya kambing, sampai orang itu nggak tahu jumlah kambingnya berapa, ya, saking katai. Ya, maka orang-orang dahulu menjadikan beternak itu sebagai pelatihan untuk kepemimpinan, leadership, dan juga melatih tanggung jawab. Ya, terus saat ini mungkin ada yang punya anak kemudian mau dikasih ingon-ingon, itu insya Allah baik gitu ya, baik untuk perkembangan si anak. Ya, bagaimana dia supaya belajar tanggung jawab dan belajar kepemimpinan. Ya. Kemudian setelah diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, beliau dikembalikan kepada ibunya. Kemudian nanti ada fase diasuh oleh kakeknya, diasuh oleh pamannya. 2 kali beliau berdagang ke Syam, ya. Yang pertama bersama pamannya, yang kemudian bertemu dengan pendeta Bahiro, ya, dan kemudian yang kedua beliau berangkat sendiri
untuk mendagangkan, ya, menjualkan barang milik Ibunda Khadijah yang pada saat itu belum menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang setelah perdagangan itu kemudian beliau menikah dengan Ibunda Khadijah. Ya, artinya perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesuatu yang tercatat dengan sangat rapi di dalam kitab-kitab sejarah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah lahir pada saat itu dalam kondisi Mekah itu dalam kejahiliahan yang sangat pekat. Ya, jadi kejahatannya orang jahiliyah itu sangat luar biasa. Jenis kejahatannya sama orang sekarang, tapi bentuk kejahatannya berbeda. Sama-sama membunuh, sama-sama judi, sama-sama minum minuman keras, sama-sama mengundi nasib gitu ya. Tetapi bentuknya jauh lebih parah ya. Wallahu alam kalau sekarang ya. Yang pasti ya, di antara contohnya orang-orang jahiliyah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir itu ya, ketika mereka berjudi, bertaruh ya, mempertaruhkan ada orang lewat, kemudian mereka bertaruh kira-kira ya orang hamil lewat gitu ya, ada orang hamil, ibu-ibu hamil lewat, kemudian bertaruh anaknya lanang pewedok gitu ya. Mereka nggak nunggu sampai lahir ya, wanita itu dipegang, dibunuh, dilihat anaknya laki atau perempuan ya. Itu sebegitu pekatnya kejahatan ya yang dilakukan oleh orang-orang pada masa jahiliyah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka kelahiran Nabi itu menjadi penerang, kelahiran Nabi itu menjadi kebahagiaan. Tidak hanya kebahagiaan bagi keluarganya Ibunda Aminah sebagai ayah, sebagai ibunya, bukan juga hanya sebagai kebahagiaan bagi Abdul Muthalib sebagai kakeknya, ya, tetapi kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai kebahagiaan dan penerang bagi seluruh manusia. Ya, jadi bangsa Arab setelah lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini kemudian mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya. Mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling pertama adalah ketika Nabi lahir itu terpancar darinya cahaya yang tampak dari negeri Syam. Ya, saking cerahnya cahaya yang muncul ketika kelahiran Nabi itu sampai-sampai cahaya itu bisa terlihat hingga Syam. Ya, tampak dari Syam. Ya. Kemudian ketika Halimah As-Sa'diyah membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju perkampungan Bani Sa'ad, ya, maka pada saat itu sedang peceklek parah, ya. Tetapi kemudian dengan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang di kampung Bani Sa'ad itu bisa merasakan susu dari kambing-kambing mereka yang kurus, yang susah mencari makanan untuk mereka. Ya, ini hanya sebagian kecil kebaikan atau mukjizat atau cahaya yang dipancarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang beliau ini barokai gitu ya kalau kata orang sekarang. Ya, keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi berkah bagi setiap orang yang bertemu dengannya maupun orang yang tidak bertemu dengannya, tetapi kemudian beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang mencintai Nabi itu maka akan mendapatkan keberkahannya. Ya, di antaranya orang yang ketemu Nabi tapi tidak beriman dan mendapatkan keberkahan dari Nabi adalah pamannya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu orang yang tidak beriman sampai Nabi meninggal, tetapi beliau mendapatkan keberkahan dari keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam jarak 40 tahun kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang nabi. Ya. Dan di antara tujuan diciptakannya atau diangkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Muhammad sebagai Rasul adalah innama buistu liutamimma makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus sebagai seorang nabi ya selain untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak di sini ya konteksnya bahwasanya pada masa Nabi lahir itu Arab jahiliyah dalam kondisi akhlak yang sangat buruk. Maka kemudian dengan kehadiran Nabi, akhlak mereka itu menjadi baik. Ya, orang-orang Mekah yang tadinya jahil, yang tadinya bodoh, yang tadinya sangat rusak ya. Kemudian dengan dakwahnya Rasulullah,
maka mereka ini berubah menjadi peradaban yang sangat baik. Ya, dari orang-orang yang suka membunuh kemudian menjadi orang yang saling bersaudara. Dari orang-orang yang tadinya suka berjudi kemudian tidak ada lagi perjudian. Dari orang-orang yang tadinya suka minum-minuman keras, setelah datangnya Rasulullah maka tidak ada lagi minum-minuman keras di antara mereka. Ya. Jadi segala macam keburukan yang dahulu terjadi sebelum tanggal 12 Rabiul Awal, ya, sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi, ya, kejahatan itu semua kemudian hilang. Ya. Maka Nabi itu orang yang menutup kegelapan dan kemudian menerangi dunia ini dengan cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nyata, ya, dan itu dirasakan oleh penduduk Makkah, baik mereka yang Muslim maupun mereka yang tidak Islam. Ya, jadi keberadaan Nabi di Mekah mengubah dari masyarakat yang buruk menjadi masyarakat yang baik, itu tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang beragama Islam saja, tetapi dirasakan pula oleh seluruh penduduk Mekah. Ya, karena kejahatan itu tidak beragama. Ya, terus ketika ada ya di dalam ketika seseorang itu buruk, entah dia agamanya apa saja, pasti dia akan tidak disukai oleh orang lain. Ya, kalau orang itu buruk, meskipun dia satu agama, maka dia tetap akan merusak yang lainnya. Tetapi kalau orang itu baik, meskipun berbeda agama, maka orang itu akan tetap baik bagi sesamanya. Ya, jadi kalau ada orang pelaku kejahatan, ya, jangan dilihat dari agamanya, tetapi lihatlah orang yang melakukan keburukan itu dari kejahatannya. Maka kita membenci orang yang buruk, itu yang kita benci adalah keburukannya. Sehingga kemudian kita berharap bahwa dia menjadi baik, bukan membenci orangnya. Ya. Maka Rasulullah ketika beliau disebut sebagai pahlawan, maka beliau adalah pahlawan yang sesungguhnya. Ya. Kalau adik-adik kecil mungkin ya, mengenal pahlawan itu namanya misalnya Superman, namanya Batman, namanya Spiderman, ya. Mereka itu ketika ada orang jahat, maka dibunuh. Ya. Spiderman ketika ketemu orang jahatnya dibunuh. Batman ketika ketemu orang jahatnya dibunuh. Ya. Tetapi berbeda dengan kepahlawanannya Nabi. Ya. Nabi itu kalau ada orang jahat, disembuhkan kejahatannya dan orangnya diselamatkan. Ya. Itulah bedanya pahlawan dalam Islam dan pahlawan dalam pandangan Barat. Ya. Seorang pahlawan itu bukan orang yang membunuh pelaku kejahatan, tetapi pahlawan adalah orang yang mampu mengubah seseorang dari tadinya jahat menjadi baik. Ya. Maka kita perlu menanamkan dalam diri anak-anak kita bahwa pahlawan yang sesungguhnya itu adalah manusia-manusia real, terutama pahlawan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena Rasulullah itu menjamin kehidupan seseorang. Ya. Meskipun saelek-elek wong, gitu ya. Kalau dia masih punya potensi untuk menjadi baik, maka keburukannya yang dihapus dan kemudian diganti dengan kebaikan, bukan dihapuskan keburukan pelaku-pelakunya. Ya, jadi kalau kita mengajarkan siapa pahlawan terbaik, beliau adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bahkan ketika ada orang yang menjahati beliau, ya kemarin sudah disampaikan ya, ketika orang itu berbuat jahat kepada beliau dan para malaikat sudah turun tangan untuk menyelesaikan keburukan mereka, dihapuskan seorang-orangnya, ya, maka kata Nabi jangan, ya. Saya berharap nanti anak turun mereka akan menjadi orang-orang baik yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah, maka pahlawan-pahlawan dalam Islam itu adalah pahlawan-pahlawan terbaik. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pahlawan terbaik. Para sahabat yang mendakwahkan Islam, mereka adalah pahlawan-pahlawan terbaik. Mereka orang-orang yang mampu mengubah dari tadinya keburukan yang sangat buruk, kemudian dirangkul, dinasehati, ya. Bahkan sebagian mereka diberikan harta supaya mereka kemudian intens kepada Islam, ya. Mereka tidak kemudian berbalik menyerang Islam, ya. Ada dalam satu kisah sejarah itu ya, pada saat peperangan tertentu, ya, Nabi itu membagikan ghanimah
Ya, itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, padahal mereka ini ya namanya orang baru masuk Islam ya. Tentu belum sebaik para sahabat. Ya, tetapi ghanimah, harta rampasan perang yang didapat itu semuanya diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Sampai sebagian orang yang dekat dengan Nabi itu protes. Ya Rasulullah, kok ghanimahnya malah dikasih ke mereka. Ya, padahal kita ini yang perangnya tenanan. Ya, kita sing tenanan leh perang, tenanan leh belo Islam. Ya, kok malah hartanya dikasihkan sama orang-orang yang mungkin perangnya juga yo ketok-ketokan gitu ya. Baru masuk Islam, ngerti-ngerti disuruh perang, pokoknya melu gitu ya. Tapi mereka diberikan harta yang berlimpah dari hasil perang tersebut. Ya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu dalam bahasa kita ya lebih memilih harta atau memilih saya? Ya, memilih bersama saya atau memilih mendapatkan harta? Ya, maka kata para sahabat senior itu ya tentu kami memilih bersama engkau wahai Rasulullah. Ya sudah ya. Mereka mendapatkan harta, sedangkan kalian bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang dipilih oleh para sahabat. Artinya, bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menundukkan hati manusia itu melakukan berbagai macam cara supaya mereka kemudian berhenti dari kemungkaran, tetapi mereka masih tetap bisa mengaktualisasikan diri mereka sendiri. Ya, dan itulah bentuk kepahlawanan Nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Ya, mereka menjadi contoh teladan bagi kita supaya kemudian kita ini menjadi orang-orang yang ketika bertemu dengan orang yang mungkin berbeda, ya, itu tidak langsung menjatuhkan vonis, ya, saya ahli surga, dia ahli neraka, gitu ya. Dia jelek, saya baik, dia buruk, saya bagus, enggak, ya. Dalam Islam konsepnya tidak begitu. Ketika ada orang yang buruk, yo bagaimana caranya bareng-bareng diajak untuk menjadi baik. Ya, bagaimana mengubah orang-orang yang tadinya belum tahu kemudian sama-sama menjadi tahu, bukan yang buruk kemudian dijauhi dan yang ditemani hanya yang baik-baik saja. Ya, kalau konsep dakwah itu kemudian orang yang buruk dibiarkan, ya, kemudian yang dikancani mung sing apik-apik wae, gitu ya. Ya, maka kapan orang-orang yang buruk itu akan tahu terhadap Islam? Kalau orang-orang yang buruk kemudian dihanguskan, dihabiskan, ya, kemudian nanti siapa yang akan membela Islam? Ya, maka kata Nabi ketika dihadapkan dengan malaikat yang ingin menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang durhaka, ya, Nabi mengatakan tidak, nggak apa-apa, ya, biarkan dulu. Bahkan sebagian ulama-ulama terkini, ya, dalam konteks tertentu, ya, dalam konteks tertentu tidak bisa digebyahuyah, ya, ketika orang melakukan mabuk misalnya, gitu ya. Tetapi kalau dia nggak mabuk, kemudian dia mengganggu kaum muslimin, ya. Kalau orang itu waras, dia membunuh orang muslim, dan kalau dia nggak waras, itu dia malah sibuk dengan minuman kerasnya dan tidak mengganggu kaum muslimin, maka kata para ulama itu biarkan aja dia mabuk, ya. Lebih baik dia mabuk tapi nggak bunuh daripada ketika dia waras kemudian dia bunuh, ya. Ini hanya sebagai pertimbangan saja, sebagai satu apa namanya, ya, satu kondisi, ya, bahwa kadang kemaksiatan itu memang tidak bisa diubah mak betunduk, ya. Pokoknya kudu saiki kudu berubah, ya. Pokoknya kue elek kudu apik saiki, ya. Nggak bisa, ya. Namanya keburukan itu terkadang memang proses untuk menjadi baiknya tidak seperti membalikkan mata uang, ya, yang tadinya dari gambar burung menjadi gambar cengkeh, gitu ya. Enggak, ya. Kadang untuk membalik seseorang dari keburukan menjadi baik itu butuh waktu yang panjang, butuh proses, ya. Untuk mengajak orang dari nggak mau sholat ke masjid sampai mau sholat ke masjid itu pun kadang membutuhkan proses yang panjang. Jadi ya sudah, kalau belum mau ke masjid, yang penting diajak, ya. Yang penting diajak, kalau belum mau ya nggak apa-apa, ya. Mudah-mudahan nanti ada waktunya ketika kita ajak terus untuk ke masjid dan ternyata beliau mau untuk pergi ke masjid bersama-sama kita. Tapi jangan kemudian kita mengecap, wah dia nggak mau ke masjid berarti wong elek, ya. Oh kayak gelem nang masjid berarti wong apik, belum tentu, ya. Belum tentu, ya. Belum tentu orang yang di luar sana itu lebih buruk daripada kita, ya. Jadi kalau memandang orang lain, pandanglah orang lain bahwa dia punya kebaikan yang lebih banyak daripada yang kita miliki, ya. Ini kepahlawanannya yang kita contoh dari Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau ketika mengubah sesuatu maka beliau
mengubah keburukannya menjadi kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita masuk ke dalam konteks kaidah di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam pergaulan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu pokok kaidah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni apa yang datang kepadamu dari Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka tinggalkanlah. Ya. Dan ini menjadi pokok yang diambil oleh para sahabat yang hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak pernah mengingkari sedikit pun apa yang datang dari Rasulullah, meskipun hal itu bagi mereka terasa berat. Ya. Termasuk para sahabat dahulu ketika mempelajari dari Nabi, maka mereka belajar sedikit dan langsung mengamalkannya. Ya, jadi proses belajar para sahabat itu mereka belajar sedikit, amalkan, belajar sedikit, amalkan, belajar sedikit, amalkan. Ada perintah, lakukan. Ada larangan, tinggalkan. Mereka tidak banyak mengambil ilmu dahulu sampai kemudian tidak semuanya terlaksana. Ya. Dan seringkali ya apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun kemudian memberatkan bagi mereka. Ya, tidak jarang apa yang datang dari Nabi itu sesuatu yang mudah untuk mereka terima. Ya. Jangan dikira ketika keberadaan bersama Nabi itu kemudian sesuatu yang istilahnya gampang semua gitu ya. Alah mesti karo Nabi ya oleh, alah mesti karo Nabi ngene ya oleh gitu. Enggak, ya. Ada perintah dan ada larangan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kebiasaan ya sebagian para sahabat pada saat itu ya adalah mereka minum minuman keras. Ya, Homer di Arab pada waktu itu sesuatu yang budaya biasa. Ya kados nek teng mriki mimik teh mungkin gitu ya. Jadi omben-ombene ya ora teh ning napa jenenge minum-minuman keras. Ya, maka ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintah dari Allah untuk kemudian orang itu nggak boleh berhenti minum minuman keras. Ya, itu para sahabat ya berat. Ya, jangan dikira kemudian para sahabat alah gampang mungkin biasanya ngombe teh gitu ya. Cuma ra oleh ngombe ciu ya gampang ya. Kayak kita gitu ya. Biasanya ya sehari-hari minumnya teh, kopi ya. Kemudian ada larangan, enggak boleh minum minuman keras, santai aja ya. Wah, aku ya ora tahu ngombe ya. Jadi ini biasa aja. Tapi coba kalau kemudian perintahnya kayak dari dokter gitu ya. Orang sehari-hari minum es teh ya. Tiba-tiba diabetes ya. Kemudian sama dokter dibilangin, pokoknya mulai sekarang nggak boleh minum es teh, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan daging, ya pasti itu akan berat, ya. Sesuatu yang kita makan sehari-hari tiba-tiba buat nangsal, ya. Mesti yang golek-golek, ya. Kadang ya nyolong-nyolong, piye carane gini iso ngombe es teh. Nek ra nek bojone ya ngombe gitu ya. Bar kuwi paling ya kumat. Ya. Atau makan nasi gitu ya. Ketika sudah nggak boleh makan nasi, kemudian pas lagi pengen-pengennya ya delik neng endi gitu ya, neng mampir pokoknya aku cuma pengen sego lah sidik, rapopo ya, sego kucing rak ya rapopo gitu. Maka kemudian ya sesuatu yang biasa dilakukan dan itu kemudian dilarang, itu sesuatu yang berat. Tapi kalau sesuatu itu tidak biasa dan dilarang maka ya biasa saja. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya tentang kesabaran, ya, pahala orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah dan itu sesuatu yang disukai, maka pahalanya lebih besar daripada meninggalkannya karena memang nggak suka. Ya, terus seneng terus disuruh ninggalkan, kok dia bisa ninggalkan? Ya, maka itu pahalanya lebih besar daripada orang yang memang nggak seneng. Ya, orang seneng ya santai wae kan gitu ya. Kayak orang yang rokok ya, terus tiba-tiba nggak boleh ngerokok. Ya, maka perjuangan untuk tidak merokok itu ya sangat berat. Ya. Neng nek iso ninggalke rokok ya alhamdulillah gitu kan. Beda sama orang yang memang nggak pernah ngerokok, ya. Nggak pernah ngerokok, neng ngerokok lambene jedir, ya. Kemudian waktu seminggu, ya maka nggak ngerokok ya biasa saja, ya. Maka ya kalau orang yang berlatih untuk tidak merokok, ya ojo diece gitu ya. Ya selake maune sebungkus sedino, jadi sedino siji ya alhamdulillah gitu ya. Ada peningkatan untuk meninggalkannya, ya. Dan itu sulit bagi orang-orang yang melakukannya, ya. Maka kaidah ini, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu
fantahu. Ya, pokok kaidah di dalam ayat ini adalah para sahabat dahulu, ya, dan tentunya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau ada perintah yang datang dari Rasulullah, meskipun itu berat, ya, maka pastikan bahwa kita adalah orang yang berusaha untuk melakukan perintah tersebut. Mungkin kita tidak bisa melakukannya mak begunduk, tapi setidaknya kita tidak mengolok-olok atau menjelek-jelekkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau itu terasa berat bagi kita, ya kita berusaha bagaimana caranya supaya lambat laun sesuatu yang tadinya berat itu menjadi ringan. Ya, dari mulai dipaksa, terpaksa, kemudian menjadi terbiasa. Ya. Kalau sesuatu yang tidak dipaksa, ya, maka ya memang kita akan sulit untuk terbiasa. Ya. Sesuatu yang mudah kita lakukan itu adalah sesuatu yang awalnya pasti kita paksakan di dalam diri kita. Ya. Orang-orang yang rajin sholat malam misalnya, nggak ada loh orang yang secara aku pengen melek bengi, itu jarang ya. Biasanya orang yang melakukan sholat malam adalah orang yang pada awalnya memaksakan diri untuk bisa bangun pada sepertiga malam terakhir, kemudian karena dipaksa bangun, lama-lama kemudian dia menjadi alarm dalam dirinya itu muncul sehingga setiap jam 3 dia bangun, ya, tanpa dipaksa lagi. Ya. Pada awalnya memaksa dengan menghidupkan alarm misalnya, atau minta bangunkan orang-orang yang ada di sekitarnya, itu namanya dipaksa. Ya, dipaksa untuk kemudian melakukan ibadah, ya, termasuk ya nggak usah yang sholat malam ya, yang sholat jamaah ke masjid saja misalnya, atau sholat melakukan sholat 5 waktu saja gitu ya, itu pun kalau kita tidak memaksakan diri kita sendiri, niku nggih kadang-kadang abot, ya. Tetapi prinsipnya wa ma atakumur rasul fahuduhu, nek rasul niku sampun ngendikan, sampun ngengken, ya, sudah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, maka ambillah, ya, lakukan, perjuangkan untuk itu bisa kita laksanakan semampu yang kita bisa, ya. Maka dan kemudian wa manahakum anhu fantahu, dan kalau Nabi melarang sesuatu, upayakan supaya itu bisa kita tinggalkan. Jangan sampai kemudian kita ini mencaci atau menjelek-jelekkan syariat hanya gara-gara kita tidak mampu melakukan perintah dan kita tidak mampu meninggalkan larangan. Kemudian yang dicela adalah syariatnya. Jangan, ya, jangan sampai kemudian alah kuikan mau ngene, alah kuikan ngono gitu ya. Tapi ya sudah, lakukan semaksimalnya. Kalau belum mampu, ya kita minta makdzirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman, mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang menaati Rasul, maka sungguh ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 80, ya. Jadi kalau kita taat kepada Rasulullah, maka kita juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Perintah dari Nabi atau larangan dari Nabi itu semuanya berasal dari Allah, ya. Sudah mendapatkan legitimasi, ya. Sudah mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu tidak ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan syariat Allah di dalam Al-Qur'an, ya. Nabi atau hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam fungsinya adalah menjelaskan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya, maka kemudian hadis Nabi atau perintah dari Nabi itu adalah perintah yang datang dari Allah, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara dengan nafsunya, tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbicara atas nama wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Ya, jadi apa yang muncul dari Nabi itu sudah legitimate dari Allah Subhanahu wa taala, bukan undang-undang, bukan hukum yang dibuat untuk kepentingan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini kita perlu ketahui ya, bahwa ketika hukum itu dibuat oleh manusia, itu seringkali hukum itu dibuat untuk kepentingan dirinya. Ya.
ada hal-hal yang kemudian menguntungkan pembuat hukum, supaya kemudian ketika nanti si pembuat hukum itu melakukan sesuatu, itu dia tidak terkena dampak dari hukum yang telah dia buat, ya. Atau dia menuliskan kata-kata, ya, yang memungkinkan kalau dia melakukan pelanggaran terhadap hukum itu, maka dia akan merujuk kepada hukum yang dia buat dan dia mengatakan, ini loh ada kata-kata seperti ini, ya, yang dengan kata-kata sedikit itu sudah mampu membebaskannya dari hukuman yang semestinya dia dapatkan, ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Nabi, hukum, ya, undang-undang, syariat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua datang dari Allah, dan tidak ada satu hukum pun yang disampaikan oleh Rasulullah kecuali itu pun mengena kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya, jadi tidak kemudian karena Nabi nggak suka Homer, kemudian Nabi mengharamkan Homer, bukan. Ya, bukan karena Nabi nggak suka judi, kemudian judi diharamkan, bukan. Ya, tetapi karena itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian disampaikan oleh Rasulullah dengan tujuan supaya ketika itu semua tidak ada, larangan-larangan itu tidak dilakukan, maka umat manusia ini menjadi berakhlak dengan akhlakul karimah. Yang apabila kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Rasulullah itu dilakukan, maka umat ini akan menjadi umat yang berperadaban nabawi, orang yang baik bersama tetangganya, baik bersama tamunya, baik dengan sesama kaum muslimin, baik ketika dia berada bersama dengan orang yang non muslim, baik ketika dia bersama orang tuanya, dan dalam segala lini kehidupan aturan yang disampaikan oleh Nabi adalah berujung pada kebaikan akhlak manusia dan menjaga hubungan baik antara manusia tersebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah yang disampaikan atau ibadah-ibadah yang diperintahkan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bisa mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa menjadi orang-orang yang tegak lurus dengan Nabi, ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita upayakan betul untuk kita ikuti, meskipun itu berat, ya. Dan apa yang dilarang oleh Nabi kita tinggalkan, meskipun itu juga terkadang berat untuk kita tinggalkan. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistiqomahan kepada kita dan Allah memasukkan kita ke dalam surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.